Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk dapat memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach, karena ada kekayaan yang luar biasa dan di luar daripada akar pola Ibrani yang benar dengan titik poin Yeshua HaMashiach, maka sedikit yang bisa kita gali. Kita wajib ingat juga bahwa di tangan saudara saya ada Tanak dan Berita Dasar yang biasanya kita sering, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada banyak ayat-ayat yang menyingkapkan banyak rahasia, dan di dalamnya ada dicantumkan sejak penciptaan dari Syamayim sampai di Yerusalem yang baru. Tinggal kita minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim untuk bisa menempatkan di dalam posisi yang benar. Time travel, pengajaran ini adalah pengajaran mengenai melintasi waktu yang akan melengkapi saudara sekalian, saudara dan saya, menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus untuk membongkar roh-roh jahat, jenis-jenis apa yang bersembunyi, menguasai manusia, dan supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim hidup berkemenangan sampai harpaso. Ya, kita sudah ada di sesi yang di bagian yang ketiga, di fase yang ketiga, yaitu lahirnya Israel. Dan di dalam kitab Kejadian ini, kita mengetahui mengapa kita berada di bumi yang model sekarang ini, dan kemudian mengapa ya, apa alasan daripada Elohim Yahweh membenahi bumi, dan juga mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapa Yahweh, yaitu bangsa Israel. Pengarang daripada kitab Kejadian atau Bereshit itu adalah Elohim Yahweh sendiri, dan Elohim Yahweh menginstruksikan Moshe untuk menuliskannya. Jadi Moshe itu didikte oleh Elohim Yahweh dalam menuliskan kitab Kejadian ini. Baik, kita akan masuk mengenai kematian Rahel. Kita akan baca keseluruhan terlebih dahulu dari Kejadian pasal yang ke-35. Iya, silakan Brother Enoch untuk memulainya. Kejadian 35 ayat 1. Elohim berfirman kepada Yakov, "Bangunlah, pergilah ke Bethel dan tinggallah di sana dan buatlah di sana sebuah mezbah bagi Elohim yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari hadapan Esau kakakmu." 2. Kemudian Yakov berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengannya, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan bersihkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu." 3. Marilah kita bangkit dan pergi ke Bethel, dan di sana aku akan membuat sebuah mezbah bagi Elohim yang menjawab aku pada hari kesesakanku, dan menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. 4. Dan mereka menyerahkan kepada Yakov segala ilah asing yang ada di tangan mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka. Lalu Yakov menanamnya di bawah pohon tarbantin yang ada di Sichem. 5. Kemudian berangkatlah mereka, dan kedahsyatan Elohim menimpa atas kota-kota di sekitar mereka, dan mereka tidak mengejar anak-anak Yakov lagi. 6. Lalu tibalah Yakov di Luz yang ada di tanah Kanaan, yaitu Bethel, ia dan semua orang yang bersamanya. 7. Dan ia mendirikan sebuah mezbah di situ dan menyebut tempat itu El Bethel, Elohim atas Bethel, karena di sana Elohim telah menyatakan diri kepadanya ketika ia melarikan diri dari kakaknya. 8. Kemudian meninggallah Deborah pengasuh Ribkah, dan ia dikuburkan di dataran rendah Bethel di bawah pohon tarbantin, dan nama tempat itu disebut Tarbantin Ratapan. 9.
Elohim menampakkan diri lagi kepada Yakov ketika ia keluar dari padang Aram dan memberkatinya. 10. Elohim berfirman kepadanya, namamu Yakov, namamu tidak akan lagi disebut Yakov, melainkan Yisrael. Itulah yang akan menjadi namamu. Demikianlah dia menyebut namanya Yisrael. 11. Dan Elohim berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan terbit darimu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. 12. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan Ishak, itu akan kuberikan kepadamu. Bahkan kepada keturunanmu sesudah engkau akan kuberikan negeri itu. 13. Lalu naiklah Elohim dari hadapan Yakov, dari tempat dia telah berfirman kepadanya. 14. Kemudian Yakov mendirikan sebuah tugu di tempat itu, tempat dia telah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu, dan ia menuangkan ke atasnya persembahan curahan, dan menuangkan minyak ke atasnya. 15. Yakov menyebut nama tempat itu di mana Elohim telah berfirman kepadanya itu Bethel. 16. Setelah itu mereka berangkat dari Bethel. Ketika tidak berapa jauh dari Efrata, maka bersalinlah Rahel. Tetapi ia mengalami kesulitan dalam melahirkan. 17. Dan ketika ia mengalami kesulitan melahirkan, maka berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu. 18. Dan ketika jiwanya hampir melayang, sebab ia mati kemudian, ia menyebut nama anaknya Ben-Oni, tetapi ayahnya menyebutnya Benyamin. 19. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. 20. Yakov mendirikan sebuah tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai hari ini. 21. Kemudian berangkatlah Israel dan mendirikan kemahnya lebih jauh lagi dari menara Eder. 22. Dan terjadilah pada waktu Israel tinggal di negeri itu, Ruben pergi dan tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengarnya. Adapun anak-anak lelaki Yakov ada 12. 23. Anak-anak lelaki Lea ialah Ruben, anak sulung Yakov, kemudian Simeon, dan Lewi, dan Yehuda, dan Isyakar, dan Zebulon. 24. Anak-anak lelaki Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. 25. Dan anak-anak lelaki Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan dan Naftali. 26. Dan anak-anak lelaki Zilpah, hamba perempuan Leah, ialah Gad dan Asher. Inilah anak-anak lelaki Yakov yang telah dilahirkan baginya di padang Aram. 27. Lalu tibalah Yakov kepada ayahnya Ishak di Mamre, di kota Arba, yaitu Hebron, tempat Abraham dan Ishak menumpang. 28. Umur Ishak 180 tahun. 29. Dan berakhirlah hidup Ishak. Ia mati, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, tua dan puas umurnya. Maka Esau dan Yakov, anak-anaknya, menguburkannya. Haleluya, terima kasih. Kita akan melihat dari Kejadian 35 ini. Kalau kita melihat di ayat pertama dikatakan Elohim berfirman kepada Yakov. Peristiwa ini sepertinya berulang, yaitu dari peristiwa Avram. Saat Avram berada di Ur Kasdim, di tanah Ur, Elohim juga berfirman kepada Avram. Berulangnya bagaimana? Kalau kita lihat, Elohim berfirman kepada Yakov untuk pergi ke Bethel, dan setelah itu kita bisa melihat bahwa Elohim menampakkan diri kepada Yakov setelah sampai di tempatnya. Itu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Ya. Jadi
Yang terjadi dari Avram juga mengalami hal yang sama. Elohim berfirman, Avram maksud saya, karena saat itu masih Avram namanya. Avram taat, dan kemudian dengan ketaatannya itu setelah sampai, maka Elohim menampakkan diri kepada Avram. Saya bisa lihat, begitu pula dengan Yakov. Elohim berfirman, dan kemudian setelah Yakov mentaatinya, maka Elohim menampakkan dirinya kepada Yakov. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat, mau taat dulu, ya, baru bisa melihat kedalaman yang Elohim beri, atau sebaliknya, ya, atau melihat buktinya dulu baru mau percaya, atau percaya dulu baru lihat bukti. Saya bisa lihat. Jadi pertama kali cara Elohim bekerja itu adalah melalui firman yang sederhana, ya. Dan pada saat saudara mentaatinya, maka di satu titik Elohim akan menampakkan diri, menyatakan lebih dalam lagi. Saya bisa lihat, nggak seperti begini, saudara. Apa rencanamu, Elohim Yahweh? Tunjukkan kepadaku semuanya dari ujung A sampai Z. Tidak, ya, tidak demikian. Jadi yang diberikan oleh Elohim Yahweh itu hanya sepotong-sepotong, ya, hanya sepotong-sepotong. Nah, disitulah ada beberapa hal. Apakah orang ini mau taat atau tidak? Saya bisa lihat. Jadi tidak dikasih tahu, saudara. Saat saudara misalnya sedang di dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang misalnya, apakah lampu depan saudara itu menyorot semuanya dari Jakarta sampai Semarang? Tidak. Betul kan? Lampu mobil saudara pasti menyorotnya hanya sedikit. Betul kan? Apa yang ada di depan saudara. Persis seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang dulu, ya, ingat zaman Tanak dan Britgadasa, itu nggak ada yang namanya listrik. Jadi mereka punya ide yang cukup cemerlang, yaitu di ujung kaki sepatunya, maksud saya, itu dikasih seperti lilin kecil, seperti itu, sehingga mereka dapat paling tidak bisa melihat, jangan sampai mereka terpelecok atau tersandung sesuatu, ya. Karena itu dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya bisa lihat. Begitu pula dengan cara Elohim Yahweh. Ini yang sering kali dilakukan. Ada beberapa hal, ya, tidak semua bisa diberikan oleh Elohim Yahweh lebih dalam, tapi jarang. Ya, Elohim Yahweh biasanya memberikan yang sederhana, karena prinsipnya adalah siapa setia dari perkara yang kecil akan dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Jadi caranya demikian. Begitu pula dengan Yakov. Elohim berfirman, Yakov, bangunlah dan pergilah ke Betel. Ya, karena Yakov, ingat, pernah berada di Bethel. Ya, dan kemudian Yakov mentaatinya. Nah, di dalam ketaatan Yakov itu, maka Elohim Yahweh menyatakan dirinya, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Elohim menampakkan diri lagi kepada Yakov. Sudah bisa lihat, ya, menampakkan diri. Ya, jadi beda dengan Elohim hanya berfirman. Menampakkan diri itu berarti bisa kelihatan kasat mata. Sudah bisa lihat, bisa dilihat dengan mata secara jasmania. Ya, jadi disitulah letak cara kerja daripada Elohim Yahweh. Jadi dari ketaatan menuju ketaatan, dari satu langkah menuju ke langkah selanjutnya. Ya, jadi
Itu step-step yang harus dilakukan. Ini adalah journey, perjalanan. Hidup iman saudara dan saya adalah perjalanan. Ya, kita nggak lompat, tetapi kita meningkat dari satu step, satu level ke level yang lainnya. Kalau sampai itu belum terlewatkan, maka kita akan stay di sana, kita akan tetap di sana, sampai kita bisa dipercaya lagi, lebih dalam lagi. Ya, ini prinsip. Kemudian, langkah yang Yakov ambil adalah dia tahu ternyata dia akan punya banyak budak, saudara. Ya, punya banyak budak. Nah, ternaknya aja banyaknya luar biasa, ya kan? Jadi setiap petugas atau pekerja maksud saya, dia itu dari bangsa-bangsa yang penyembah ilah-ilah asing. Dan Yakov tahu siapa yang dia sembah. Karena itu, ya, daripada nanti orang-orang ini dibunuh oleh Elohim Yahweh, ya, karena dia tahu siapa itu Yahweh jika berhadapan dengan ilah-ilah asing. Maka Yakov mengatakan, singkirkan ilah-ilah yang asing yang ada di tengah-tengah kamu dan bersihkan, ya, dirimu. Jadi harus tidak boleh jorok-jorok begitu ya. Jadi harus bertukar pakaian yang rapi, ya, untuk menghadap Elohim Yahweh. Dan kemudian mereka berangkat. Dan pada saat itu dikatakan bahwa mereka menyerahkan kepada Yakov segala ilah asing yang di tangan mereka. Nah, terbukti. Jadi dari sini kita lihat bahwa orang-orang yang dipekerjakan atau budak-budak daripada Yakov, pekerja-pekerja Yakov, itu mereka adalah penyembah ilah-ilah, ya, penyembah dewa-dewa saat itu. Dan mereka menyerahkan semua, dan kemudian Yakov menanamnya di bawah pohon tarbantin yang ada di Sikem, ya, yang ada di Sikem. Jadi ditinggal di sana. Apa efeknya? Apa efeknya saat hidup satu tim ini dibersihkan? Apa efeknya? Efeknya adalah Elohim menimpakan kedahsyatannya atas kota-kota sekitar mereka, sehingga orang-orang itu tidak berani mengejar atau mendekat kepada Yakov. Saya bisa lihat, ini alam supernatural. Elohim yang akan berperang ganti saudara dan saya. Saya bisa paham di sini. Bukan saudara sendiri yang berperang lagi, tetapi Elohim yang akan berperang bagi saudara dan saya. Tapi dari sini kita bisa melihat ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Lihat. Dikatakan bahwa perjanjiannya adalah dari pihak manusia, dia harus menyingkirkan semua ilah-ilah. Ya, harus menyingkirkan. Ya, jadi harus dibersihkan. Tidak boleh ada roh-roh jahat atau celah-celah, ya. Dan ini melumpuhkan celah-celah ini, saudara. Ya, di antara saudara saya sangat berharap tidak ada yang menyimpan jimat. Ya, tidak ada. Seberapa mahal pun, seberapa bagus pun, seberapa sakti atau apapun, ingat, itu celah yang akan membawa saudara masuk di dalam lautan api. Jangan ada yang memiliki jimat-jimat. Pak, ini dari nenek moyang saya, ini dari orang tua saya, ini dari mbah ini atau mbah itu, saya nggak peduli. Mau dari siapapun, ingat, ilah-ilah asing itu belakangnya Satan. Dan saudara inginnya, mimpinya harpazo. Jadi jangan pernah ngimpi, saudara, nyimpen berhala untuk bisa harpazo. Jelas ya. Jadi sangat-sangat jelas. Ya, jadi disinilah ada perjanjian dari pihak manusia, dari pihak Yakov. Ilah-ilah asing itu harus ditinggal, nggak boleh dibawa. Dan barulah Elohim mengerjakan bagiannya,
yaitu kedahsyatan Elohim menimpa atas kota-kota di sekitar mereka. Dan tidak ada yang berani mencelakakan mereka. Amen. Jadi kita harus paham ya akan prinsip Elohim. Elohim Yahweh tidak bisa dimadu. Ngerti maksudnya? Ya, Elohim Yahweh tidak bisa dimadu. Elohim Yahweh satu ya satu. Ya, jadi tidak ada Elohim Yahweh bersandingan dengan jimatnya mbok ini, mbok itu, ya, pak ini, pak itu, dukun ini, dukun itu. Tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi Elohim Yahweh, kalau sudah ikut Elohim Yahweh harus cuma satu, tidak boleh ada yang lain. Ya, harus dipahami di sana. Kalau tidak, akan ada akibatnya. Nah, nanti kita akan lihat apa akibatnya. Ya, kita akan teruskan kisah perjalanan di dalam Kejadian 35 ini. Jadi kita lihat tadi Elohim Yahweh menampakkan diri kepada Yakub dan dia memberikan konfirmasi kembali. Ya, memberikan konfirmasi kembali, yaitu nama Yakub itu tidak lagi disebut. Akan tetapi namanya diganti menjadi Yisrael. Ya, nama yang diberi dari Elohim Yahweh itu sendiri. Ya, jadi bukan cuman itu saja, Elohim Yahweh juga memberikan perjanjiannya. Ya, ayat 11 dikatakan, dan Elohim Yahweh berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. Ya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, satu bangsa dan sekumpulan bangsa-bangsa akan terbit ya darimu, dan raja-raja berasal darimu. Dan kemudian bukan cuma keturunannya saja, tetapi Elohim Yahweh mengkonfirmasi bahwa tanah tempat dia berpijak saat itu diberikan kepada Yakub. Ya, dan negeri yang telah kuberikan kepada Avram dan Yisak itu akan kuberikan kepadamu, bahkan kepada keturunanmu sesudah engkau akan kuberikan negeri itu. Jadi diberi. Ya, jadi Elohim Yahweh adalah pemilik tanah itu yang memberikannya kepada Yisrael, kepada Yakub. Nah, di sini kita bisa lihat ayat 11 dikatakan, akulah El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. El Shaddai ini ada huruf Shin. Ada huruf Shin. Ya, saudara tahu ya huruf Shin ya. Angka gematrianya berapa? 300. 300 ya, terima kasih. Ya, jadi inilah tanda tangannya Elohim. Jadi signature, tahu ya signature ya, tanda tangan, signaturenya. Ya, jadi kalau saudara tahu yang namanya mezuzah, pasti menggunakan huruf shin. Nggak ada mezuzah huruf yod, nggak ada saudara. Yang ngawur itu namanya. Pasti huruf shin. Kemudian saat kita menerima berkat, tangan saya diarahkan kepada saudara, ya, seperti begini. Ya kan, ini juga huruf shin. Ya, huruf shin. Ya, huruf shin. Yang pertamanya agak kaku-kaku, sekarang sudah lemes, jadi bisa gitu ya. Siapa yang masih kaku, tangannya dipijetin dulu, ya, jari-jarinya dipijetin dulu, ya, jadi bisa seperti ini, dikembangkan seperti ini. Nah, huruf shin ini ternyata juga dicuri oleh Satan. Ya, ada website-website yang menyatakan seperti ini itu lambang Satan, lambangnya orang UFO dan sebagainya ada. Ya, mereka itu hanya mencuri, tapi inilah shin. Ya, jadi kita tahu ya. Kemudian saudara tahu yang namanya ada kotak di kepala itu apa ya? Brisco tahu nggak Brisco apa namanya? Ingetin saya. Kotak di kepala. Efilim. Ya, kemudian diikat di tangannya. Ya, diikat itu huruf shin.
Ya, nggak ada tefilin huruf yod, huruf alef itu nggak ada, saudara. Ya, jadi itu merupakan representasi daripada El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. Dan huruf shin ini itu ada di Yerusalem, yaitu ada 3 lembah. Lembah Kidron, lembah Refaim, sama lembah satu lagi, apa itu ya? Kalau ingat, saudara. Ada 3 lembah yang membentuk huruf shin. Ya, jadi itu rahasianya ada di sana. Jadi El Shaddai. Lembah Hinnom, ya, terima kasih Pak Stephen. Ya, jadi ada 3 lembah itu huruf shin. Nah, disitulah sebetulnya shin itu bergerak, yaitu piktografnya. Siapa tahu piktografnya shin? Gigi. Ya, Gigi, Pak. gigi, untu, ya, bukan untu, ya. Kalau unta, onta, untu gigi, ya. Gigi ini untuk apa? Tujuannya menghancurkan, ya, dan juga dihancurkan, ya. Menghancurkan apa? Menghancurkan makanan, ya. Jadi kalau kita mau hidup, kita harus menghancurkan makanan. Dan makanan yang betul-betul makanan adalah tubuh Yeshua. Masuk, makan, ya gitu loh, saudara. Dan kita bisa hidup. Dan kemudian Shin juga menghancurkan dosa, karena disitulah pengorbanan Yeshua menghancurkan kekuatan Satan. Ya, menghancurkan Satan, bukan menghancurkan dosa. Dosa nggak bisa dihancurkan. Dosa itu bisanya ditransfer. Ya, Satan kekuatannya yang dihancurkan. Ya, Satan bisa dibinasakan. Bisa, tapi nanti pada saat itu yang Armageddon. Ya, arti dibinasakan itu dimatikan, tidak bisa. Satan bisa dimatikan. Satan hanya bisa diikat untuk tidak bergerak. Ya, karena dia adalah makhluk roh yang kekal. Ya, dia bisa dipenjara, tapi tidak bisa dimatikan, dibinasakan, ya. Alias dibinasakan, ya dimasukkan ke lautan api selama-lamanya, itu dibinasakan. Tapi dia tidak akan pernah mati, dia akan tersiksa selamanya di sana. Ya, jadi itulah huruf Shin. Kembali lagi. Ya, yang selanjutnya adalah Elohim berfirman untuk kembali ke Bethel. Nah, ini dia. Dan Yakov, ya. Oke, kita lihat ya, ayat 13. Lalu naiklah Elohim dari hadapan Yakov. Nah, tadi kan Elohim menampakkan diri kan. Ya, jadi di sini konfirmasi bahwa Elohim naik. Dia naik ke Shamayim, saudara, nggak turun ke bawah bumi, saudara, naik, tempatnya di Shamayim. Ya, jadi dari sini dibuktikan bahwa Elohim menghilang, naik, ya, dari hadapan Yakov. Dia naik ke Shamayim, begitu. Dan kemudian Yakov mendirikan tugu di sana, ya, dan kemudian akan menuangkan minyak, ya, mempersembahkan korban curahan, dan tempat itu diberi nama Bethel. Bethel. Bethel itu terdiri dari 2 kata, Beth dan El. Beth itu adalah rumah, El itu adalah Elohim. Ya, jadi rumah Elohim. Bethel itu rumah Elohim. Nah, kalau di dalam masa Yakov, Yakov memberikan tempat Bethel. Ya, di zaman Daud ada Bethel nggak? Ada. Ya, tempat ada di Silo saat itu. Kemudian dipindahkan ke Yerusalem, kota Daud. Bethel di sana. Hari ini ada di mana Bethel ini? Tubuh kita. Iya, terima kasih. Jadi Bethel itu adalah tubuh saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Silakan, Brother Enoch, bisa dibaca. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus
yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Haleluya. Saudara perhatikan, saudara beriman kepada Yeshua. Saudara mengikuti apa yang dikatakan Yeshua dan pengajarannya. Ya. Yeshua mengatakan kalau firmanmu ada di dalam hidupmu, firmanku maksudnya, firman Yeshua ada dalam hidupmu, itu berarti kamu adalah murid Yeshua. Ya, Yeshua berdoa kepada murid-muridnya dalam kitab Yohanes, dan Yeshua juga mengatakan dia bukan hanya berdoa kepada murid-murid, tetapi untuk kepada siapa saja yang percaya atas kesaksian daripada murid-murid. Kita sekarang percaya karena kesaksian. Karena itu Rabbi Saul mengatakan, ya, saudara beriman kepada Yeshua, saudara ada di dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara. Karena itu prinsipnya adalah saudara dan saya telah dibeli. Telah dibeli dengan pembayaran yang lunas. Saya bisa lihat lunas. Mengapa lunas? Kapan lunasnya? Kapan lunasnya? Ketika Yeshua mati di kayu Ya. salib. Jadi pada saat kematian Yeshua meneriakkan satu kalimat. It is finished. Sudah genap. Apanya yang genap? Sudah genap. Dia yang menggenapi untuk manusia dibeli. Saudara dan saya dibeli. Sebelumnya hanya dikasih uang muka. Tahu ya? Uang muka. Ya, jadi dikasih apa itu namanya? Bahasa Inggrisnya DP, DP ya, down payment. Yaitu dengan darah binatang. DP. Ya. Nah, dikasih uang muka dan sekarang sudah lunas. Bagian kita ini sudah lunas, saudara dan saya lunas. Ya, jadi jangan ditipu sama Satan lagi. Oh, belum lunas. Tidak. Sudah lunas. Darah Yeshua yang kromosomnya 24 dan sampai hari ini tetap hidup melunasi pembayaran itu. Ya. Inilah sebabnya tubuh saudara menjadi rumah daripada Yahweh. Kan ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus itu. Nah, disinilah yang disebut sebagai Bethel. Bethel, rumah Elohim. Tubuh saudara adalah rumah Elohim. Ya. Jadi kita bukan milik kita sendiri, kita milik Elohim Yahweh. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Jadi menghadapi setiap hal, perkara di dalam saudara dan saya ada penolong, yaitu ruah Yahweh Elohim. Kita tidak sendiri lagi. Problem boleh sama. Ya, setiap manusia di muka bumi ini punya problem. Ya, siapa yang nggak mau punya problem? Berarti orang itu adalah kalau nggak ada problem, Benda mati. orang mati. Ya. Jadi orang yang tidak punya problem itu orang mati. Ya, selama orang hidup pasti ada problem. Bedanya orang yang di luar Yeshua tidak ada penolong, tapi saudara dan saya ada yang menolong. Saudara bisa lihat, ada yang menolong. Itu bedanya. Problemnya ya tetap, tapi ada yang menolong saudara dan saya. Saudara bisa lihat untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Nah, masalahnya adalah saudara mau dituntun atau tidak. Itu problemnya. Ya, kalau mau dituntun lebih mudah.
Tapi kalau tidak mau dituntun, itu persoalan besar sekali. Ya, kenapa? Karena akan mengalami banyak kerugian di sana. Saya bisa lihat, ya, jadi kita harus paham, ya, selama manusia hidup itu pasti ada problem, ya, yang hanya orang mati yang tidak punya problem, saudara. Ya, jadi kita harus paham. Tinggal pilih sekarang. Kemudian Yesua mengatakan, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Silakan Brother Reno. Yohanes 4 ayat 21. Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem." 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. 23. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. 24. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalimat ini akan menyatakan keruntuhan daripada bait Elohim. Ya, salah satu faktornya. Jadi Yesua tahu waktunya sudah tiba, ya, bait suci yang di Yerusalem, yang megah, yang dipercantik oleh Raja Herodes, itu akan dirata tanahkan. Dan Yesua menyiapkan dengan kalimat saat bertemu dengan satu perempuan dari Samaria. Saya bisa lihat, jadi para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung ini atau di gunung itu, tidak di sini, tidak di situ. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, saudara punya akses untuk masuk ke Bukit Sion Shamayim. Itu ada dalam kitab Ibrani. Ya, jadi punya akses untuk masuk di tahta Elohim. Dan juga di manakah kerajaan Elohim sekarang? Jawabannya adalah Di sekitar kita. ya, terima kasih. Di sekitar kita, di sekitar saudara dan saya, disitulah kerajaan Elohim. Ya, jadi nggak jauh-jauh, saudara. Oke, kemudian Yesua juga mengatakan mempersiapkan murid-muridnya, ya, dan itu nanti diteruskan kepada kita saudara dan saya, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 14 sampai 18. Silakan Brother Reno. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Ya, terima kasih. Saya pernah mengajarkan hal ini di dalam pengajaran Aku Butuh Darah. Ya, dan ini penting sekali. Jadi supaya saudara tidak ketipu dengan tipu daya Satan, ya, yang selalu menyatakan kamu menghadapi hidupmu sendirian. Kamu tidak ada yang menolong. Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu tidak punya pengharapan. Salah itu semua. Ada ruah Yahweh Elohim, rohnya Bapa Yahweh sendiri ada dalam hidup saudara dan saya. Dan dikatakan selama kita tinggal di dalam Dia, maka roh itu akan selama-lamanya tinggal dalam hidup saudara dan saya. Itu jaminan. Saudara dan saya tidak sendiri lagi. Saya bisa lihat, dan Yesua katakan, aku
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pegang baik-baik. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri dalam tubuh manusiawi. Baik itu sekarang sudah jadi tubuh kemuliaan. Dia tetap pegang janji sampai selama-lamanya. Dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Dan dia janji, aku datang kepadamu. Ingat, perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ini, ya, ini bukan untuk orang umum. Perhatikan baik-baik. Bukan di kalayak umum. Bukan di saat dia mengajar. Tidak. Perkataan Yeshua dalam Yohanes 14 ini hanya khusus buat murid-murid dan orang dekatnya saja. Ya, jadi kita harus paham posisinya juga. Disinilah janji Yeshua. Dia akan datang kepada saudara dan saya terlebih dahulu. Inilah harpazo. Saudara bisa lihat. Ini kode harpazo. Ya, dia akan datang duluan. Dia akan jemput saudara dan saya dulu. Nah, dia akan deal. Tahu deal? Apa ya bahasa Indonesia ya? Dia akan deal. Menangani. Ya, dia akan menangani orang-orang yang di luar Yeshua. Barulah itu bagian yang selanjutnya. Tapi dia akan ambil dulu saudara dan saya. Inilah harpazo. Saudara paham? Ya, dan janjinya kuat. Janjinya kuat. Yeshua sendiri bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebagai yatim piatu. Dan Yeshua memberikan roh Yahweh Elohim yang adalah punya Bapa Yahweh sendiri ada dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi ini kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah setan menipu saudara dan saudara dilumpuhkan, terutama dalam detik-detik terakhir menjelang harpazo. Ya, amin. Jadi penting sekali. Nah, berarti Bethel itu identik dengan apa? Kira-kira menurut saudara apa? Bethel ini identik dengan apa? Rumah roti, Pak. Itu kan Bethlehem. Rumah Elohim. Ya. Nah, Bethel ini sebetulnya identik dengan ini, saudara. Yang pertama adalah Daily Shavuot. Saya bisa lihat, karena ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Inilah Shavuot. Penggenapan daripada Daily Shavuot. Ya memang perayaan Shavuot ada sendiri, tetapi ini merupakan prinsipnya, yaitu di mana ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam saudara dan saya. Shavuot. Saya bisa lihat? Ya, Daily Shavuot. Yang kedua, Bethel berarti identik dengan apa? Yang pertama Shavuot, yang kedua adalah Hadirat, Pak. Hadirat Bapak Yahweh. Tahun, Pak. bukan, kalau kerajaan 1000 tahun nanti. Ya, hadirat, ya memang karena di situ ada ruah Yahweh Elohim, yaitu Daily Sukkot. Saudara bisa lihat. Jadi Bethel, hidup saudara, di mana Elohim yang tak terbatas, yang kekal, yang luar biasa, tinggal dalam tubuh saudara yang sementara, itu kan Sukkot, saudara. Immanuel, itu bicara soal Sukkot. Saudara bisa lihat, jadi inilah sebetulnya aplikasinya. Kita tetap merayakan Sukkot 15 Tisri. Memang itu perayaan schedule perayaannya, tetapi makna kedalaman spiritualnya sehari-harinya kita bisa merayakan Sukkot. Saya bisa lihat. Karena Elohim Yahweh yang begitu luar biasa tinggal di dalam tubuh saudara yang sementara. Saya bisa lihat, menyertai saudara, Immanuel. Jadi inilah maknanya, sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, yaitu mengenai Rahel. Kita akan fokus mengenai Rahel. Dia mengalami kesulitan saat mau melahirkan anaknya yang kedua. Anak yang pertama namanya Yosef. Ya. Nah, saat dia mau melahirkan, dia kesulitan. Sebetulnya akarnya ada di mana ini?
Akarnya di mana? Terafim, Pak. Iya. Jadi terima kasih Bro tadi. Jadi akarnya itu peristiwa ini ya adalah saat di dalam Kejadian 31 sampai Kejadian 31 ayat 32. Silakan Brother Renov. Kejadian 31, 32. Pada siapapun engkau mendapati ilah-ilahmu itu, biarlah ia mati di hadapan saudara-saudara kita. Periksalah olehmu apakah ada padaku, lalu ambillah. Namun Yakov tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencurinya. Iya. Terima kasih. Apa yang dicuri Rahel? Kalau kita lihat di atas, yaitu bahwa Laban, ayah Rahel, kehilangan Tuhannya. Tuhan bisa hilang. Sudah bisa lihat? Elohimnya hilang. Dicuri Elohimnya. Kalau Elohim saudara dan saya nggak bisa dicuri. Lah dia Elohim yang menciptakan Syamayim, langit dan bumi, bagaimana bisa dicuri? Sudah bisa lihat? Tapi Elohimnya daripada si Laban, yaitu ilah-ilahnya yang berbentuk terafim, yaitu bentuk dewa kecil-kecil seperti itu ya, itu dicuri oleh Rahel. So bisa lihat, Rahel ini sebetulnya punya kesempatan. Kesempatannya apa? Dia mendengar berita sukacita keselamatan yang luar biasa dari Yakov. Bahkan dia merupakan cintanya Yakov. Sudah bisa lihat, bukan Lea. Ya, Lea itu gara-gara Yakov kena apa itu namanya? Kena tipu, Pak. Kena prank. Ya, hari ini kalau ngomong bukan tipu tapi prank. Ya, kena prank sama si Laban. Ya, diprank sama Laban. Jadi ditipu sama Laban. Rahel itu punya kesempatan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Imannya tumbuh tidak? Tidak ternyata. Saya bisa lihat. Dia sudah mendengar kisah Yisak dari Yakov. Dia juga sudah mendengar kisah Abraham dari Yakov. Karena saat Yakov masih kecil, masih remaja, Abraham masih ada. Saya bisa lihat, dia mendengar kisah Elohim Yahweh yang begitu luar biasa. Dia mendengar kisahnya dari Abraham langsung yang dididik, yang tinggal di rumahnya Shem. Ya, dan mungkin masih ketemu dengan Noah. Tapi aneh, Rahel nggak kebuka mata spiritnya. Dia lebih condong dengan dewa-dewa kayak pion-pion ini, saudara. Ya, bidak catur. Betul kan? Nah, model kan seperti itu. Dia bisa aneh ya. Spirit manusia itu, mata spirit manusia itu aneh. Ya, diceritain yang benar, milih yang salah. Jadi kalau saudara dan saya sudah milih yang benar, ini anugerah yang luar biasa. Amin. Ini anugerah. Ya, enggak semua bisa melihat kekayaan dafar Elohim yang luar biasa. Enggak semua. Hanya sedikit. Termasuk yang sedikit itu adalah saudara dan saya. Bisa lihat di sini. Ikut Yakov loh. Yakov itu diberkati, dia bisa lihat bagaimana Elohim Yahweh menjaga, memberkati sampai begitu sukses. Tapi tetap Rahel matanya buta. Saudara bisa lihat, matanya buta, saudara. Tidak bisa melihat karya Elohim Yahweh. Ini bahaya sekali. Ini level spirit yang mengerikan sekali. Karena apa? Nggak ada pertumbuhan. Ujungnya cuma satu. Ujungnya cuma satu, yaitu kalau nggak ada pertumbuhan, ujungnya Kegil, mati. Mati. Saya bisa lihat. Nah, kalau saya perhatikan, ya, apa yang dikatakan oleh Yakov? Yakov
tidak tahu pada saat Rahel mencuri dan dia mengucapkan satu kalimat, kalau sampai ada yang mendapati, memang saat itu Laban tidak mendapati. Tapi ingat, ada malaikat-malaikat, baik yang malaikat yang jatuh dan malaikat-malaikat Elohim Yahweh yang melihat. Siapa yang mencuri? Biarlah dia mati. Inilah kutuk, saudara. Tapi masalahnya Yakov tidak ngerti. Kutuk itu diucapkan, itu menghujam kepada salah satu istrinya, si Rahel. Ya, nah, perhatikan, hati-hati. Perangi setan, hancurkan kutuk-kutuk. Ya, hancurkan kutuk-kutuk. Jadi, kutuk-kutuk ini bagaimana kutuk bisa ditransfer? Saudara tahu caranya? Bagaimana kutuk bisa ditransfer? Bagaimana kutuk bisa ditransferkan? Lewat keturunan. Oke, kuncinya itu, terima kasih yang ngomong pakai ucapan. Jadi pakai ucapan. Jadi kalau ada orang mengutuk tapi dia tidak mengucapkan, itu bukan ngutuk namanya. Ngerti nggak? Saudara nggak akan ngerti, bukan? Ya, jadi kan harus wah, gitu kan, baru paham semua kan, dan itu masuk ke telinga semua orang. Karena kutuk itu dikeluarkan lewat mulut, maka antidotnya, tahu antidot ya? Obat penangkalnya itu harus dipatahkan lewat mulut juga. Sudah bisa lihat? Ya, saya patahkan kutuk di dalam hati. Tidak terjadi, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Jadi harus diucapkan. Terus terang, yang dikasih inspirasi Ruah Yahweh Elohim memutuskan kutuk-kutuk itu Ibu Ada Safangwang. Karena saya itu orangnya terlalu percaya semua dalam hati. Semua dalam hati. Jadi nggak banyak ngomong. Semua dalam hati, dalam hati, dalam hati. Akhirnya kutuknya nggak selesai-selesai. Tapi kalau sama Ibu Ada Safangwang langsung diputuskan. Hei kamu setan, pergi kamu. Kaget nggak saudara? Kaget. Suaminya dikatain setan saat itu. Wah, kamu ngomong saya setan. Ibu Ada Safangwang bilang gitu. Saya nggak ngomong kamu setan. Saya ngusir setan yang ada di dalam kamu. Oh ya, oke. Kalau gitu puji Bapak ya. Kamu mau tidak? Setannya diusir. Ya, saya mau. Ya sudah. Diam saja. Aminkan saja. Hilang setannya. Begitu saudara. Ya. Ini persis seperti Yesua dengan Kepa. Hai setan, pergi ke belakangku. Betul kan? Kaget enggak? Kaget saudara. Saya juga kaget kayak Kepa. Begitu. Ya. Karena dulu prinsip saya semua dalam hati. Semua dalam hati. Disimpan dalam pikiran, semua dalam hati, direnungkan begitu saja. Enggak selesai saudara. Kutuk harus dipatahkan. Kutuk hari ke-6. Kutuk tanah, kutuk malapetaka, kutuk kerugian, kutuk kebodohan, termasuk kutuk masa depan. Saya bisa lihat, tiap Jumat itu kan ada yang jualan OT-OT itu, tahu? Ya, betul kan? Yang jualan martabak itu, tiap Jumat kan di daerah saudara kan selalu mempromosikan itu kan, martabak telur, martabak asin dan sebagainya itu kan. Kenapa kok Jumat? Itu kan hari ke-6. Ya buat mereka punya pemikiran lain soal hari ke-6. Tapi buat saudara dan saya, kita ngerti. Mengapa hari ke-6? Karena hari itu adalah penciptaan manusia. Dan manusia maunya dikutuk. Saya bisa lihat. Jadi pada saat baptisan saya sering mengucapkan mematahkan kutuk hari ke-6. Kutuk apa itu? Ya kutuk terhadap manusia itu, termasuk kutuk masa depan. Ya, itu ranjau. Tahu ranjau ya? Mines, ranjau. Untuk kalau sampai tersentuh meledak, saudara. Nah, kita hancurkan itu semua. Kutuk-kutuk dihancurkan semua.
Ya, dan juga kutuk-kutuk tanah. Karena tanah dikutuk. Sehingga saudara ya dan saya kalau sampai makan dari hasil tanah, wah itu bisa kena efek kutuknya. Nah, kita tidak mau dipatahkan, kutuk-kutuk tanah dipatahkan. Saya bisa lihat dihancurkan. Jadi kita menerima berkatnya. Ya. Jadi kalahkan setan, usir setannya, patahkan kutuk-kutuknya. Ya, patahkan kutuk-kutuknya. Dan biasanya setelah dipatahkan, next step-nya adalah setan itu pakai characters. Jadi hati-hati dengan characters. Ya, dia akan menyelinap di karakter. Ya, karakter itu banyak. Saudara bisa perhatikan kita mematahkan kutuk apa saja itu karakter ini, karakter ini, karakter itu dipatahkan semua. Dan kemudian mau diajar, mau dibentuk. Ya, jadi ini proses. Ini proses. Jadi harus dipatahkan lewat perkataan, dan kemudian hati-hati dengan karakter, dan kemudian setelah itu mau dibentuk, mau diarahkan. Kalau nggak mau diarahkan, susah, saudara. Susah. Ayo, nggak usah jauh-jauh. Ya, saudara kepingin jadi penjahit profesional. Betul kan? Tapi diarahkan itu tidak mau. Atau saudara kepingin menjadi chef yang mahir. Atau tukang potong rambut ya yang mahir. Tapi nggak mau diarahkan. Apa yang terjadi? Asal potong aja. Customernya tanya, lo kok jadinya begini? Iya, ini adalah model punk rock, pampang jorok. Begitu, ya kan? Acak-acakan gitu. Saya nggak ngerti ya istilah punk rock, saya nggak ngerti, teman, kira-kira seperti itu, tampang jorok gitu, kacau semua gitu, ya kan? Trennya begitu, tren punk rock seperti itu. Ya nggak bisa jadi, saudara. Nggak dapat customer. Kenapa customer nggak mau datang? Ya kamu nggak mau diajari. Saya bisa lihat, jadi harus ada pembenahan, bukan cuma kutuknya aja dipatahkan. Tiap hari mengutukkan patak, mematahkan kutuk maksud saya, ya kan? Tapi karakternya nggak mau dibentuk, karakternya nggak mau dibersihkan. Ya sama saja ceritanya. Saya bisa lihat, sama saja. Buat apa? Ya jadi harus ada step-stepnya, saudara. Harus mau diajari. Lalu kalau nggak mau diajari, bagaimana bisa? Saya bisa lihat. Ya, saudara paham ya. Terus kemudian saudara kepingin jadi chef. Tertulis di sana. Ambil 1 sendok makan. Ya kan? Ambil 1 sendok makan. Jadi ambil 1 sendok terus sendoknya dimakan. Kan keliru, saudara. Ngerti? Ambil 1 sendok makan. Ambil 1 sendok kemudian dimakan. Ya makan sendok itu namanya, itu nggak mau diajari itu namanya. Ya, jadi harus tahu, jadi harus bisa mengerti begitu loh, saudara. Ya, harus diarahkan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kemudian, wah saya mau kepingin cepat pak, kepingin cepat jadi, ya sabar. Ya langkah-langkahnya kamu perhatikan. Wah, mau sampai di apa itu namanya university aja harus melalui SD, SMP, SMA. Saya bisa lihat. Nah, saudara masih TK, SD mau tahu-tahu langsung jadi university, ya gimana ceritanya, begitu loh. Saya bisa lihat, secara jasmani saja harus sabar, harus ada step-stepnya, ya. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus tepat, harus diperhatikan. Amin. Jadi itu setan harus diusir dulu. Kemudian cara kerja Elohim ya bagaimana, ikutin langkah-langkahnya, ya. Jadi ini penting sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat saat Rahel mau mati, dia titip pesan terakhir, yaitu anak yang dilahirkan dikasih nama Ben-Oni.
Tapi di sini ditulis ayat 18, tapi ayahnya yaitu Yakov, Israel, menyebutnya Benyamin. Dulu saya nggak paham, saudara. Sekarang lebih paham karena kita kembali ke akarnya. Apa arti Ben-Oni dan Benyamin? Ternyata Ben-Oni itu artinya adalah son of my sorrow. Apa itu son of my sorrow? Anak penderitaan. Untung bapaknya dengar. Bapaknya dengar, Yakov dengar, saya tidak mau anak ini mendapatkan kutuk dari ibunya. Jadi harus stop. Karena itu bapaknya Yakov memberi nama dia Benyamin, yaitu son of the right hand. Saudara bisa lihat. Jadi bapaknya sadar akhirnya. Wah, ini kutuk ini. Ya, ini kutuk. Jadi dari sini kita bisa lihat mau diteruskan kutuknya atau mau dihentikan. Saudara milih sendiri. Saya bisa lihat kalau mau dihentikan, nah perkataan Rachel itu harus dipatahkan. Dia berkata, Ben-Oni. Yakov bilang, selama masih sedikit hidup, tidak. Namanya Benyamin, bukan Ben-Oni. Jadi harus dipatahkan. Saya bisa lihat, jadi kutuknya berhenti, saudara. Sehingga yang dipakai bukan Ben-Oni, tetapi Benyamin sampai sekarang. Ya, son of the right hand. Nah, pilihan ada di tangan saudara. Jadi untuk mematahkan kutuk harus diucapkan. Yakov sadar ini akibat kutuk yang dia ucapkan, tapi dia nggak tahu. Ya, ternyata kena ke istrinya sendiri. Ya, oke. Kemudian bagian yang terakhir dikatakan bahwa dia ketemu dengan Yisak. Akhirnya dia ketemu kan, tapi dia tidak ketemu dengan Ribka. Saya bisa lihat dia hanya ketemu dengan Yisak. Ribkahnya sudah mati terlebih dahulu. Nah, umurnya Yisak 80 tahun dan kemudian Yisak mati dan dikuburkan. Di manakah Yisak dikuburkan? Saudara tahu? Gua Mahpela. Betul, di Gua Mahpela. Ya. Ayatnya di mana? Yaitu di dalam Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Silakan Brother Reno. Kejadian 49 ayat 29. Yakov berpesan kepada mereka, sebentar lagi aku dikumpulkan kepada kaum leluhurku. Kuburkanlah aku di dekat mereka, di dalam gua yang ada di ladang Efron orang Het itu. 30. Di dalam gua yang ada di ladang Makpela, di depan Mamre, di tanah Kanaan. Ladang itu telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi tempat penguburan. 31. Di sana mereka menguburkan Abraham dan Sarah istrinya, dan di sana pula mereka menguburkan Ishak dan Ribka istrinya, dan di sanalah aku telah menguburkan Lea. 32. Pembelian ladang dan gua yang ada di dalamnya adalah dari orang Het. 33. Setelah Yakov selesai berpesan kepada anak-anaknya, ia menarik kakinya ke atas tempat tidurnya, dan meninggallah ia. Lalu ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Jadi di Gua Mahpela itu ada 6 orang yang dikuburkan di sana. Abraham, Sarah, Yisak, Ribkah, kemudian Yakov dan Lea. Yakov yang terakhir. Saya bisa lihat, kalau kita melihat petanya, Gua Mahpela itu di sekitar dekatnya Hebron, daerah situ. Ya, kalau memang ini benar ya, saya harap ini benar. Ya, jadi daerah situ. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Rachel tidak dikuburkan di Gua Mahpela? Tapi Rachel dia dikuburkan di Bethlehem. Ya. Rachel tidak dikubur di Gua Mahpela. Nah, kalau kita mau lihat petanya, saudara perhatikan peta ini. Di mana Hebron dan Bethlehem itu jaraknya enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh.
Saya bisa lihat, nggak terlalu jauh. Dekat sekali. Tapi Yakov mengambil keputusan bahwa Rahel hanya dikubur di Bethlehem saja. Tidak di Gua Mahpelah. Ya, dari sini kita bisa meraba. Kita bisa melihat yang pertama bahwa Rahel itu mati kena kutuk. Saya bisa lihat. Jadi dia tidak ditaruh di Gua Mahpelah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak sadar, ya, Yakov itu berbicara mengenai melakukan, maksud saya, suatu profesi, ya, secara garis besar. Suatu profesi. Profesi apa? Yaitu pattern daripada Gua Mahpelah. Itu yang kedua. Tapi kita fokus dulu di Rahel. Jadi Rahel, ya, kelihatan Yakov menilainya dia tidak layak dimasukkan di mana? Di Gua Mahpelah. Jadi dia dikuburkan saja di Bethlehem. Dia ditinggal di sana. Ya. Dan yang dikuburkan di Gua Mahpelah adalah Lea. Ya, adalah Lea. Nah, dari sini kita akan melihat Mahpelah pattern, suatu pola Mahpelah, yaitu isinya 1 Abraham, 2 Sarah, 3 Yisak, 4 Ribkah, 5 Yakov. Lea dulu sebetulnya, ya, kualik saudara. Lea dulu, yang ke-6 Yakov. Ya. Kemudian yang berikutnya, ke-7. Nah, ini dia. Sebetulnya kan bisa kalau Rahel dimasukkan, tapi enggak. Yakov memutuskan tidak. Jaraknya enggak jauh, jaraknya dekat, saudara. Ya, saudara sudah lihat di mapnya tadi, di petanya tadi. Ya, sebetulnya di sini ada satu rahasia. Kalau 1 Abraham, 2 Sarah, 3 Yisak, 4 Rivkah, 5 Leah atau Yakov, dan 6 Leah juga dan Yakov, ya. Yang ke-7 apa? Dan ini kan satu keluarga besar, saudara. Sebetulnya siapa? Ini kan gua besar nih, bukan gua kecil, saudara. Ini gua besar. Sebetulnya 7, siapa yang masuk di sini? Yosef, Pak. Yosef ya? Pak. Siapa? Yosef? Nah, tapi kenyataannya Yosef dikubur di mana? Di Sikem. Kem. Yosef ditaruh tulangnya di Sukot. Nah, saudara masih ingat pengajaran minggu lalu? Ya, Yosef tidak ditaruh di Gua Mahpelah. Yosef ditaruh di Sukot, di tanah yang dibeli oleh Yakov dengan harga 100 uang perak, kesita. Saya bisa lihat? Dia tidak ditaruh di Gua Mahpelah. Ini cukup unik, kan? Cukup unik, saudara. Ya, cukup unik. Kenapa kok Yosef tidak masuk di Gua Mahpelah? Tetapi Yosef diletakkan di Sukot. Ya. Di sini sebetulnya ada satu prophetic code, kode profetik. Untuk Yosef, kita sudah lihat, dia ditaruh di Sukot. Sukot itu bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Dan Yosef adalah anak yang pertama menggantikan siapa itu? Ruben. Ben. Diceritakan pasal 35, Ruben dia melakukan hubungan seksual dengan gundik daripada Yakov. Saya bisa lihat, sehingga dia kehilangan hak kesulungan. Dan hak kesulungannya pindah ke siapa?
ke Yosef. Tidak bisa karena istri sahnya dua, yang satu Lea, yang satu Rachel. Nggak mungkin turun ke anak kedua, nggak mungkin. Jadi diambil dari istrinya. Ya, sedangkan budak tetap harus di bawah istri, jadi tidak akan pernah diberikan hak kesulungan kepada anak budak, itu tidak pernah terjadi. Jadi diberikan kepada anaknya Rachel. Anaknya Rachel yang pertama Yosef, dan dia ditaruh di Sukot. Ini profetik, saudara. Ya, Yosef adalah hak kesulungan. Yeshua adalah kesulungan, hak kesulungan. Dia yang sulung, dia memiliki hak kesulungan. Dia menempati Sukot. Sebetulnya bisa nggak ditaruh di Gua Mahpela? Bisa saja. Bisa saja, tapi ada dua kemungkinan. Mengapa kok tidak ditaruh? Yang pertama, kemungkinannya adalah pada saat Yosua masuk ke tanah Kanaan, daerah Gua Mahpela itu dikuasai oleh orang-orang Kanaan. Jadi ingat, Yosua masuk di tanah Kanaan itu tidak 100% menguasai, tidak. Dia menguasai sebagian besar. Perhatikan dari peristiwa kitab Hakim-Hakim. Karena setelah Yosua mati, apa yang terjadi? Anak-anak daripada Israel, suku Yehuda dan lain-lainnya, mereka mengadakan pertempuran untuk memperluas daerahnya, menyelesaikan pertempuran yang belum diselesaikan oleh Yosua. Saudara perhatikan, salah satu tempat yang belum diselesaikan itu adalah mungkin daerah Hebron, yang saat itu masih dikuasai, ya, yang dikuasai oleh orang-orang Kanaan. Masih ada orang Cina, Pak. Iya, iya. Dan kalau nggak salah itu nanti yang menguasai, yang mengalahkan si Daud. Baru zamannya Daud, Hebron bisa diambil. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti kita sampai di situ ya. Nanti saya akan baca lagi di situ. Ya, tapi sangat besar kemungkinan Gua Mahpela, daerah itu dikuasai oleh kekuatan orang-orang Kanaan saat itu. Jadi tulang belulang daripada Yosef tidak dikuburkan di Mahpela. Dan undi, tanah itu kan diundi, saudara. Saat zaman Yosua kan mereka buang undi untuk menentukan wilayah. Dan undinya jatuh di daerah Sikem untuk keturunannya si Yosef. Karena itu diletakkan di situ. Nah, kita kembali lagi nih. Ya, kita kembali lagi. Kalau begitu, yang 7 apa nih? 1 Abraham, 2 Sarah, 3 Yesak, 4 Ribkah, 5 Yakov, 6 Leah, 7 Yamin kali ya. Benyamin. Tidak. Ini ada. Kata Google, Kenapa? Musa dan Zipora, Pak. Musa dan Sipora. Musa tidak di Mahpela ya. Musa dibangkitkan Elohim. Tapi tubuhnya sempat diperebutkan dulu di dalam kitab Yudas. Jadi yang ketujuh ini jawabannya adalah di dalam Matius pasal yang ke-27. Yaitu kebangkitan. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Silakan Brother Enoch. Matius 27 ayat 50. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. 51. Dan lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. 53. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Iya, terima kasih. Jadi, 1 Abraham, 2 Sarah, 3 Yesak, 4 Ribkah, 5 Yakov, 6 Leah, 7 bangkit semua. Sudah bisa lihat? Siapa yang bangkit?
di titik ayat ini 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Orang-orang kudus, Pak. Sarah, Yisak, Ribka, Yakov, Lea. Sudah bisa lihat? Bagaimana dengan nasib Rahel? Jawabannya, Tidak dibangkitkan ya? Tidak bangkit. jawabannya kita tunggu Harpazo di atas. Kita buka filenya. Itu jawabannya. Siap. Betul. Tapi yang jelas, yang di Gua Mahpela itu bangkit semua. Ya, tidak menyimpan terafim. Ya, tidak menyimpan terafim. Jadi kebangkitan yang ketujuh dibangkitkan. Rahel, ya tunggu saja. Pak Yosef Roy, Iya, saya teringat akan waktu di Tudung Lama itu kan biasanya pendeta memberkati anak-anak perempuan dengan birkat Kohanim. Itu ada nama Sarah, Ribka, Rahel dan Lea dan Rahel begitu. Berarti ya setelah pengajaran ini saya merasa bahwa berarti mereka secara tidak langsung mendapat kutuk dari Rahel dong Pak, kalau begitu. ya, gini. Saya juga tahu hal ini di dalam memberikan berkat Kohanim. Kita harus perhatikan dulu. Orang-orang yang pakai berkat Kohanim dengan menggunakan Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea, ini akarnya dari mana dulu? Yang jelas, dari grup yang menolak Yesua. Betul kan? Iya Pak. Iya kan? Menolak Yesua. Itu cuman langsung diadopsi, tutup mata, langsung diaplikasikan berkat Kohanimnya. Berkatnya sih nggak salah. Karena berkatnya ini mengatakan bahwa beranak cuculah, berkembanglah, menguasai bumi, memang tidak salah. Ya, tetapi kalau kita bisa melihat lebih teliti, ya, bahayanya ada di Rahel. Ya, Sarah oke, Ribkah oke, Lea oke, Rahelnya bahaya. Saya bisa lihat, jadi seharusnya Rahelnya harus di down. Tapi mereka ya tetap bersiteguh dengan kalimat berkat Kohanimnya itu. So bisa paham di sini. Ya. Nah, buat saudara dan saya yang sudah percaya Yeshua HaMashiach, ya kita bisa lihat, kita tidak mau, paling tidak kita tidak mau kecipratan, tahu ya kecipratan apa? Terpercik. Ya, terpercik dengan spirit yang ada di Rahel, yaitu spirit terafim. Bisa lihat. Jadi mereka arahnya ya itu cuman jiplak aja langsung dianu tanpa mikir, begitu loh. Ya, jadi hati-hati saudara. Ya, bisa paham ya di sini ya. Bisa Pak. Ya, oke, ya haleluya. Nah, jadi kalau kita lihat hal ini, 1 Abraham, 2 Sarah, 3 Yisak, 4 Ribkah, 5 Yakov, 6 Leah, 7 kebangkitan, ini akan berhubungan dengan ini dia, saudara. 6.000 tahun itu direpresentasikan atau diwakilkan dengan Abraham, Sarah, Yisak, Ribkah, Yakov, dan Leah. Dan kemudian yang ketujuh adalah kebangkitan. Jadi ini pattern, ini pola. 6 plus 1, 7. Sudah bisa lihat. Ya, dengan gambar ini akan jauh lebih mudah untuk dipahami bahwa Abraham, Sarah, Yisak, Ribkah, Yakov, dan Lea itu mewakili 6.000 tahun. Ya, dan yang ketujuh adalah kebangkitan. Angka 7, Zayin. Ya, kepala yang dimahkotai. Dan setelah ini nggak ada yang dikubur lagi di Gua Mahpela. Yang ada adalah Gua Mahpela seolah-olah hilang. Dan baru muncul lagi di dalam peristiwa Yeshua HaMashiach. Begitu Yeshua HaMashiach meneteskan darahnya di atas tabut perjanjian, apa yang terjadi?
maka orang-orang ini bangkit semua, menerima tubuh kemuliaan. Saudara bisa lihat. Jadi ini ada satu pattern yang tersembunyi juga. Jadi mengapa ya tidak ada orang yang ketujuh yang diletakkan jenazahnya di dalam gua Mahpela? Karena pattern ini. Ya. Mengapa Yosef tidak diletakkan di sana? Karena Yosef harus diletakkan di Sukot. Kita bisa lihat, dan ini berhubungan. Sukot berhubungan dengan kerajaan damai 1000 tahun, maka Yosef merupakan the pictures atau gambar dari kebangkitan. Amen. Haleluya. Jadi saudara bisa memahami ya, ada patternnya dari gua Mahpela ini. Luar biasa. Hari ini sudah hampir mencapai 6.000 tahun. Tidak lama lagi ya kita akan memasuki masa-masa yang sangat luar biasa, terutama buat saudara dan saya yang akan harpaso, ya, berjaga-jagalah, ya, baik-baik dengan menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim, ya, sehingga tidak ada yang ketinggalan, dan siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, segera masuk. Keselamatan dari bangsa Yahudi yaitu Yeshua HaMashiach, ya, bukan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang sekarang ini mereka menunggu anti HaMashiach. Ya, kemudian berseru pada nama Yahweh maka akan diselamatkan. Segera ambil baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, belajar Dafar Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, dan setialah terus meningkat sampai harpaso. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa penyingkapan dari Bapak Yahweh hari ini. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, untuk besok saya beri PR ya, baca aja, yaitu di dalam Kejadian 38. Ya, jadi minggu depan kita akan coba, kalau memang schedule-nya tetap, maka kita akan bicara mengenai Yosef minggu depan. Karena cukup panjang, lebih baik saya akan selesaikan dulu mengenai Yehuda dan Tamar. Ya, Yehuda dan Tamar. Ya, kita akan lihat kebenaran mengenai peristiwa Yehuda dan Tamar. Ini memang rada unik, saudara. Ya, saya bilang unik. Ya, saya bilang unik. Ya kan? Menghamili mantunya sendiri, tapi di hadapan Bapak Yahweh benar. Itu dia. Betul kan? Ya kan, ini menghamili mantunya sendiri, saudara. Tapi di hadapan Bapak Yahweh benar. Nah, ya, coba kita akan selidiki ya pola pandangnya dari sudut kebenaran Dafar Elohim. Jadi besok saudara persiapkan supaya tidak terkejut, ya, kan enak kan, ya. Jadi sudah tahu, oh bakal bahas ini, kira-kira flow-nya apa, ya, sudah bisa dilihat, ya. Jadi saya tidak bikin saudara jantungan, tahu jantungan, ya. Nanti kalau saudara jantungan bisa ginjal-ginjal, tahu, ya, karena jantung berhubungan dengan ginjal, betul, ngerti maksudnya. Saudara nggak akan ngerti kalau nggak orang Jawa. Jantungan dan ginjal-ginjal, saudara. Ya, oke. Jadi supaya saudara tidak terkejut, ya, dan kemudian, ya, apa itu namanya, ya, ginjal-ginjal begitu. Ya, jadi saya kasih tahu saudara besok pembahasan mengenai ini. Jadi saudara bisa sudah terprogram. Ini otak kan harus diprogram. Oh, bakal bicara ini, nanti poin-poinnya di sini, langsung cepat nyerapnya, begitu loh. Ya, nggak kaget-kagetan begitu. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya harap saudara bisa mendapatkan blessing yang luar biasa dari peristiwa Kejadian pasal yang
ke-35 ini sangat ajaib, luar biasa. Haleluya. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh. Di dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur. Terus supaya kami berakar, bertumbuh, berbuah, mencintai Dafar Elohim. Dan biar firman-Mu menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami. Dan terus kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Memberkati manusia-manusia yang telah bergabung, baik di Zoom meeting, baik di live chat, baik yang ada di YouTube, yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini, biar mereka terbuka mata spiritualnya. Ruah Yahweh Elohim boleh menolong untuk menuntun kepada seluruh kebenaran Dafar Elohim. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita sama-sama di Terima kasih Abah Yahweh. Bapa yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan Amen. Haleluya. Bapa yang berkati. Shalom.